Basing chat begini, Vin, Mbak Hesti lagi di Solo ya sama suami. Vin, Mbak Hesti lagi di Solo ya sama suami, ada acara. Mungkin pulang besok. Dan ternyata dia ngelihat sosok pocong gede, tinggi banget, lagi jedot-jedotin kepalanya. Dup, 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 gitu. Aduh. Terus bilang, aduh. Nah, oke. Halo Kak Angga, halo Dedo, halo Keo. Halo. Gimana kalian sehat? Sehat. Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. kali ini sesuai judul, jadi kita bakal podcast horor. Nggak kayak kemarin kan kita main Mobile Legends bareng ya, tapi kali ini kita bakal podcast horor. Jadi aku bakal ceritain satu cerita horor. Ini menurut aku horor banget ya ke kalian. Tapi sebelum aku cerita, aku pengen banget dengar dari kalian, ada nggak sih yang kira-kira ngalamin kejadian horor gitu. Kira-kira Kak Angga pernah nggak? Kalau aku sendiri nggak pernah sih kebetulan mengalami kejadian horor karena aku tuh cenderung cuek anaknya. Maksudnya kayak hal-hal kayak gitu tuh kayak mungkin mungkin ke aku ada tapi nggak karena saking cueknya jadi aku nggak sadar. Cuman kalau masalah cerita horor pernah terjadi di keluarga aku. Oh, pernah terjadi di keluarga. Oke. Heeh. Kalau Eh, Dedo, Kalau aku ada sih pengalaman pribadi, aku juga pernah ngeliat secara langsung. emang iya secara langsung? Iya, Oh, nggak tahu oke. sih, tapi emang kenyataannya aku benar-benar jelas ngeliat gitu. Oke. Nanti ya. Kalau Akeo, kira-kira Akeo, ada nggak? Gue juga pernah kejadian yang gue ingat banget, yang itu yang pas masih kecil waktu itu sama saudara dan ngeliat Lu, langsung juga. lu sendiri itu berarti yang ngalamin. Hmm. Oke. Nah, penasaran kan kalian? Oke, kita langsung aja dari Kak Angga. Kak Angga, gimana sih ceritanya kalau boleh tahu? Ceritanya udah lama sebenarnya. Jadi gini, Mas, kakek nenek dari ayah itu meninggal tahun 2001. 2001 meninggal. Kebetulan nenek dulu meninggal. Gak lama 1 bulan kemudian kakek meninggal. Nah, terus kan ada rumah, ada rumah yang memang atas nama almarhum. Nah, itu tuh anaknya ada 5, rencananya tuh mau dijual, tapinya lama gitu nggak laku-laku sampai 2 tahun kemudian gitu. Nah, 2 tahun kemudian itu ada orang yang datang gitu mau lihat rumah, mau, dan kebetulan tempatnya udah cocok, strategis menurut dia buat usaha kayak gitu. Nah, terus pas dia sampai buka gerbang, ada yang lagi nyapu. Dia ditanya sama yang lagi nyapu, Mas, pakai bahasa Sunda waktu itu, Mas, mau lihat rumah ya katanya. Iya Pak, saya mau lihat rumah. Oh iya, masuk aja, anak-anaknya ada di dalam kok. Nah, kebetulan ayah aku itu kan anak pertama. Nah, si yang datang ini, yang mau beli ini, nyamperin lah ke ayah aku, ngobrol gitu, keliling rumah segala macem. Nah, terus sampai ada di ruang utama keluarga, itu tuh ada lukisan almarhum nenek sama kakek aku. Nah, terus si orang ini tuh bilang kayak gini ke ayah aku, sama ada adiknya juga sama paman aku. Bilang, itu yang di lukisan siapa Pak? Katanya. Soalnya tadi di depan yang di lukisan itu lagi nyapu dan nanya saya, mau beli rumah ya, mau lihat-lihat rumah ya. Oh, itu almarhum ayah sama ibu saya. Dan semua aku merinding banget. Sumpah aku merinding banget. Aku merinding sendiri karena itu benar-benar kejadian, dan bukan cuman ayah aku yang ngadepin orang itu, tapi ada adiknya juga, paman aku, dan benar-benar kata si orang yang mau beli ini, tadi ada bapak ini di depan lagi nyapu dan bilang dan nanya saya, katanya mau lihat-lihat rumah ya, dan ternyata itu adalah sosok kakek aku yang ada di lukisan. Sumpah creepy banget. Itu Sumpah itu creepy banget sih Iya, itu. kalau kalau aku misalnya aku yang beli rumah terus aku ngelihat sendiri almarhum kakek lagi di depan nyapu, terus pas masuk ke dalam udah tahu ternyata almarhum, kayak oh nggak jadi beli rumah aku.
Pulang. Iya, itu nggak jadi. Dan sampai Oh, nggak sekarang jadi? dari 2001 sampai sekarang rumahnya belum kejual sampai sekarang. Oh. Dari 2001 sampai sekarang rumahnya belum kejual. Ya, tapi Berarti itu keramat ya. Itu keramat sih, nggak boleh ini sih. Iya, nggak ngerti sih. iya sih kayaknya sih. Iya. Tuh, baru itu tuh creepy banget. Agak ya serem Allah. juga kayak Serem gitu ya. juga ya. Bisa ngebayangin aja sih, ngebayangin kayak speechless gitu. Terus serem Iya. banget. Oke, lanjut. Kalau Dido, kira-kira Do gimana coba ceritanya? Gue cerita ya, singkatnya aja sih paling. Jadi waktu itu tuh gue malam apa sih, Idul Adha dia. Idul Adha kan kita kan potong-potong daging itu kan. Pasti ya kalian pernah lah kita ngadain bakar-bakar gitu. Jadi gue di kampung gue itu berlima orang, gue ngadain nyate lah. Nyate-nyate bakar ayam daging di depan rumah gue. Jadi posisinya tuh rumah gue dulunya ada pohon duku, tapi pohon dukunya ditebang karena gara-gara kena angin tumbang gitu. Jadi ditebang. Itu memang keramat sih, udah lama banget itu pohon duku. Jadi tebang. Udah singkat cerita, bakar-bakarlah kita di depan si pohon duku itu, dekat pohon duku itu. Rame-rame kita nyate-nyate, foto-foto lah, kita foto-foto. Setelah nyate udah selesai. Oke, singkat ceritanya kita udah selesai. Sesi foto-fotonya kita mau ngeliat foto, tapi gue bilang nanti aja deh di kamar aja ngeliat foto-fotonya, gitu. Ya udah. Terus sebagian teman gue udah ngeliat handphone gue, ternyata dia udah nyuri foto dan dia bilang bagus-bagus fotonya. Ya udah. Oke. Selesai cerita. Nah, teman gue satu ada nih, jadinya ketika dia lagi bengong ke arah si pohon duku itu, dia katanya ngeliat sesuatu gitu. Terus dia bisikin gue, "Dok, coba lu lihat arah pohon duku yang udah di depan tadi gitu." Gue liat lah, gak ada apa-apa, emang apa? "Dok, ke dalam kamar yuk," kata dia gitu. "Kenapa lu tiba-tiba ngajakin ke dalam kamar?" Gue bilang gitu. "Gak apa-apa, gak enak suasananya di sini," katanya gitu. Dingin, udah malam juga kan waktu tidur. Yaudah, oke deh, lu kalian ini aja deh, kalian duluan aja, gue bilang gitu. Nanti gue rapin ini dulu. Oke. 4 orang ini langsung lah ke dalam dengan membawa si sate itu, dan sisanya gue tinggal ngeberesin karena kan di depan rumah gitu. Akhirnya gue ambil air ke dapur, terus gue langsung siram. Setelah siram, penasaran nih gue sama omongan teman gue yang tadi. Kata dia di pohon duku ada apaan ya? Gue penasaran dong, gue cek lagi, gak ada apa-apa, sambil gue nyapu, sambil gue nyiram. Oke. Setelah gue udah selesai, penasaran nih, karena gue bingung nih kenapa satu anak ngeliat ke situ tapi ngajak ke kamar tiba-tiba. Gue penasaran. Akhirnya yaudah, gue lihat lagi sekali lagi. Kaget dong gue. Mau tau kalian gue lihat apa? Apa? Sumpah, gue ngeliat pocong lagi berdiri. Aduh, gue merinding demi Allah. Aduh, serem banget. Itu pocong bener-bener jelas gue ngeliat ya, bener-bener yang lagi ngeliat ke arah gue. Dan posisinya itu, kalian tau gak sih, mukanya tuh kelihatan jelas. Maksudnya bukan jelas ya, maksudnya gelap tapi darah. Jadi sininya, aduh maaf gue miring demi Allah ini. Jadi itu darah bener-bener yang udah bener-bener banyak darahnya. Dan itu udah bener-bener kecium. Cuman bukan cium amis sih, gue nyiumnya wangi-wangi kayak kuburan gitu. Dari situ, ketika gue ngelihat, gue lagi jongkok, terus gue ngeliat ke situ, gue nggak bisa bergerak berapa detik. Mulut gue manggap, gue cuma kayak mau teriak susah, gue cuma baca istighfar aja dalam hati. gitu Itu ya, bener-bener, iya kayak bener-bener yang udah gemeteran, udah nggak bisa bergerak maksudnya. Dan beberapa detik langsung bergerak, gue sampai jatuh ke kamar sampai teriak. Gue teriak kencang banget, gue langsung masuk kamar kan. Terus anak-anak kenapa kata dia gitu. Gue napas dulu nih. Gue ditanya-tanya kenapa, gue nggak jawab karena gue deg-degan masih. Kenapa? Terus gue bilang, gue sampai gitu. Gue bilang pocong. Teman gue yang tadi ngeliat, yang suruh gue ngeliat, bilang, bener kan kata gue, tadi gue ngeliat itu Dok, katanya gitu. Terus? Udah singkat cerita dari situ, gue tenang, gue minum, lihatlah kata teman gue, yuk kita lihat lagi deh foto-fotonya, udah kita lupain kata teman gue. Yaudah, lihat foto nih gue, foto-foto hasil tadi kan sebelumnya teman-teman gue udah pada ngeliat itu aman-aman aja ya. Pas gue lagi ngecek itu handphone, foto itu isinya pocong semua. Hah? Sumpah? Jadi kita foto satu-satu kayak 5 orang nih, satu foto, ya kan? Jadi foto pertama gue lihat teman gue nih, yang foto pertama, yang pas banget, inget banget, foto pertama itu pocong lagi loncat ke arah dia, tapi masih jauh posisinya, bayangan putih. Oke. Foto kedua teman gue, itu pocong udah mulai mendekat.
tapi kelihatannya masih putih, nggak begitu jelas. Foto ketiga itu bener-bener udah jelas pocong lagi loncat ke arah dia. Masih ada nggak fotonya? Posisinya Sampai gue, sekarang? aduh, fotonya itu udah hapus karena kan itu udah tahun berapa ya Pak? Itu tahun 2016 pas gue Udah nggak lagi ada ya? SMP. Udah nggak ada, SMP, SMA sih itu udah lama banget karena itu. Nah posisinya di situ gue terakhir foto, tapi gue nggak sendiri, gue foto cuma berdua sama teman gue. Gue foto terakhir foto berdua sama teman gue. Itu pocongnya kan sebelumnya kan masih jauh ya, mendekati teman gue. Terakhir gue foto berdua sama teman gue di tengah-tengah di sini. Jelas banget di tengah-tengah gue di sini. Dia ngikut foto selfie, demi Allah demi Rasul. Dan gue bilang apa? Kata nyokap gue gini, coba di print dulu biar faktanya itu nyata atau enggak. Ya udah dari situ kita abadikan sih. Karena sekarang sih fotonya udah nggak ada, karena kan dulu kan pakainya memory card yang colok itu loh, yang Android itu. Jadi udah nggak ada. Ya udah sih sampai di situ Pak cerita gue. Rame banget di kampung gue itu, sumpah, sempat viral. Tapi emang biasa kayak gitu nggak sih kalau yang begitu-begitu? Iya pasti sempat viral, pasti kayak heboh. Kalau bahasa dulu mah heboh ya kalau di kampung ya. Iya. Oh gitu. Terus kalau lu kayak cerita horor lu apaan? Kalau gua cerita pas lagi kecil juga kurang lebih sama. Dulu ceritanya lagi pengen nonton di rumah sama anak-anak, sama-sama saudara bertiga. Mau nonton di rumah, nonton film, ya udahlah, singkat cerita langsung nonton sama anak-anak di ruang tengah kalau nggak salah waktu itu lagi nonton. Nggak lama dari situ tiba-tiba mati lampu. Mati lampu, oke. Tiba-tiba mati lampu. Terus yang saudara gua kan, ini yang saudara dua ini kan di bawah gua kan umurnya. Dan yang satu tuh masih kayak kecil banget dan dia takut banget di saat mati lampu. Dia terus tiba-tiba nangis gitu kan. Gua ya udahlah secara paling gede gitu kan. Ya udah gua tenangin yang adek, ya bisa dibilang adik-adik gua lah. Gua tenangin mereka, tapi tetap kayak merasa merinding gitu loh. Iya. Jadi kayak ya udah kita keluar aja kata gue, daripada di situ kan gue posisi takut juga kan. Ya udahlah, pas mau bawa keluar, di belakang ruang tamu tuh ruang tengah tuh ada WC. Nah si WC-nya itu posisinya waktu itu lagi kebuka. Pas gue bawa adik-adik gue buat keluar rumah, gue ngelihat dulu ke arah WC waktu itu. Nah dan disitulah ngelihat ada samar-samar gitu, tapi yang waktu itu gua rasa sih gua lihat kayak cewek gitu sih. Ya setelah itu ya udahlah. Kuntilanak gitu. Cuman itu kayak kuntilanak gitu. Cuman kayaknya itu pertama kali gua lihat deh. Kayaknya itu deh. Itu lu ngeliat sendiri? Emang cewek, kalau kuntilanak cewek ya? Iya kuntilanak. Enggak sih. Kuntilanak cewek dong anjing. Enggak, tapi kalau setauku kuntilanak tuh ada kuntilanak cowok juga. Oh iya. Iya. Ada. Biasanya tuh yang kuntilanak merah itu cowok. Kalau bukan beda. Kalau merah, kalau kuntilanak merah, warna itu menandakan, kalau nggak salah ya, warna itu menandakan berapa lama usia mereka, sama berapa. Biasanya semakin merah, kayak merah kuat, hitam lebih kuat lagi gitu. Kayaknya begitu. Kalau putih yang standar gitu. Setahu aku. Besar dan warna biasanya mempengaruhi. Iya, besar dan warna biasanya mempengaruhi. Jadi gitu guys. Jadi dari mereka masing-masing punya cerita versi horornya, tapi menurut aku sih yang menurut aku yang paling creepy Kangga sih tadi. Itu creepy banget sih. Nah, oke, sekarang kalian siap gak dengar cerita dari aku? Siap. Ayo, gas. Siap ya. Aku ingetin juga buat kalian, buat viewers, jangan nonton sendirian karena aku bisa pastiin ini horor banget. Kita masuk ke ceritanya. Nah, jadi gini. Ada anak namanya Kevin. Dia baru aja lulus SMA dan langsung keterima di salah satu universitas di Semarang. Tapi Kevin ini domisilinya di Surabaya. Karena jauh, jadi dia mutusin buat cari kosan di sana. Kevin ini belum pernah ke Semarang sebelumnya, tapi dia punya saudara di sana, lebih tepatnya
omnya lah, namanya Om Ido. Nah, Kevin ngabarin lah ke omnya kalau keterima di salah satu universitas di sana. Sekalian minta tolong buat dicariin kosan. Kenapa nggak tinggal sama omnya? Sebenarnya bisa buat tinggal sama omnya, tapi namanya anak muda, jadi Kevin lebih milih buat tinggal sendiri. Biar bebas cerita, ya. Biar bebas, benar. Singkat cerita, omnya nelpon lah ke Kevin dan bilang kalau cari kosan di sana itu agak susah. Sekalinya ada, pasti kalau nggak mahal, ya agak di pedalaman gitu loh tempatnya. Nah, karena si Kevinnya ini notabene dari keluarga yang biasa-biasa aja, maksudnya yang nggak terlalu berada gitu. Jadi dia mutusin buat milih ya udah deh, nggak apa-apa buat cari kosan yang agak di pedalaman, tapi biar sesuai sama budget dari orang tuanya. Tuh, singkat cerita, 2 hari setelah omnya nelpon, pindahanlah si Kevin ini. Dijemput omnya naik mobil dari Semarang. Nah, selesainya siap-siapin barang, nggak lama omnya datang tuh. Sampailah di rumah si Kevin. Pamitlah Kevin sama orang tuanya. Karena itu udah agak siang, biar nggak sampainya nggak terlalu malam. Gitu. Berangkatlah mereka berdua dari Surabaya ke Semarang. Sesampainya di Semarang, sekitar jam 5 sorean gitu, udah sampai nih Kevin di kosan itu sama omnya. Kevin itu udah agak ngerasa aneh gitu awalnya. Kayak dia ngerasa hawa kosan itu aneh aja gitu. Baru pertama kali Kevin ngerasain hawa-hawa kayak gitu. Tapi positif thinkingnya si Kevin, dia mikir mungkin karena ini pertama kali ya. Jadi kayak ya wajar lah kalau dia ngerasain kayak begitu. Nah, gak lama yang jaga kosan keluar, namanya Mbak Hesti. Nah, tapi Mbak Hesti ini bukan yang punya gitu loh guys, kayak yang jagain aja, yang dipercaya buat jagain kosan itu. Nah, kosan ini juga terbilang murah kalau kata aku, karena sebulannya itu 350.000 udah kamar mandi dalam. Karena Kevin takut uang yang dikasih sama orang tuanya kepake sama dia, jadi dia tuh kayak langsung bayar 3 bulan gitu, kayak langsung bayar untuk 3 bulan ngekos di situ gitu. Nah, setelah bayar dan dapat kunci, Kevin langsung diantar ke kamarnya sama Mbak Hesti. Sekarang Mbak Hesti jelasin sedikit terus di kosan itu kayak gimana. Ya rules yang wajar lah, kayak nggak boleh teriak atau nggak boleh bersuara berlebihan kalau udah jam segini gitu. Nah, di situ Mbak Hesti juga bilang, kamar saya di sini ya, kalau butuh apa-apa bisa panggil aja. Kalau nggak sama saya, bisa sama suami saya. Jadi Mbak Hesti itu tinggal berdua sama suaminya di situ. Jadi dana kosannya tuh kayak gini. Kos ini itu tertutup, jadi satu gedung gitu maksudnya. Terus satu rumah itu tuh ada 2 lantai. Jadi pas masuk dari gerbang awal itu sebelah kanan itu kamarnya Mbak Hesti. Nah, mungkin karena Mbak Hesti ini yang jaga jadi agak spesial. Jadi kamarnya itu bisa dibilang 2 kamar dijadiin 1, dilebar gitu loh. Nah, 2 kamar dijadiin 1. Habis itu di sebelah kanannya kamarnya Mbak Hesti itu ada kamar nomor 1 sama kamar nomor 2. Nah, di depan kamar 2 itu ada tangga buat naik ke lantai 2. Nah, si Kevin ini dapat kamar nomor 4. Pas naik lantai 2, kamar Kevin tuh pas banget depan tangga. Itu dena lantai nomor 2, pas depan tangga, sebelah kanannya kamarnya Kevin tuh nomor 3. Depan kamar nomor 3 itu ada kayak lahan kosong gitu loh, lahan kosong buat ngejemur, buat buang-buang sampah ada di situ. Nah, sebelah kirinya kamar Kevin itu nomor 5, 6 sama 7. Depan kamar 5, 6 sama 7 itu ada kamar nomor 8, 9 sama 10. Jadi total kamar di kosan ini cuma 10 sebenarnya, nggak gede-gede banget, cuma 10. Dan di antara 10 itu yang kosong cuma kamar nomor 3 sama kamar nomor 4. Di kos ini itu semuanya perantau, pekerja gitu loh, udah perantau pekerja. Jadi setiap Sabtu, Minggu atau weekend itu pasti mereka balik ke kotanya masing-masing. Jadi setiap weekend Sabtu Minggu itu pasti kosannya sepi gitu. Nah, lanjutlah
beberes lah si Kevin ini, dibantu sama omnya. Singkat cerita, selesai beberes, itu sekitar maghrib itu. Kevin lanjut mandi karena mau keluar buat beli keperluan mos. Karena 2 hari lagi, dia udah mulai mos tuh di kampusnya. Nah, itu kondisinya omnya udah pulang, jadi omnya kayak cuma bantu naikin barang ke atas aja gitu loh. Sisanya Kevin beresin sendiri. Selesai mandi, Kevin keluar tuh. Pas turun ke lantai 1, Kevin papasan sama penghuni kamar nomor 2. Namanya Mas Arif. Terus ditegur sama Mas Arif. "Kamu ya?" kata Mas Arif. "Bukan Mas, saya penghuni baru," kata Kevin. "Hah? Di kamar nomor berapa?" Mas Arif begitu. Terus Kevin jawab, "Di kamar nomor 4 Mas," katanya. "Oh ya udah, salam kenal ya, semoga betah di sini," kata Mas Arif. Tapi di part bagian "oh ya udahnya" itu mukanya kayak agak aneh gitu loh Mas Arifnya ini, kayak dia nyimpen sesuatu gitu. Singkat cerita, seminggu di sana itu aman-aman aja. Keo, Do, Angga, itu aman-aman aja. Kevin tuh ngelakuin aktivitas ya layaknya kayak anak kuliah biasa gimana sih, bangun pagi ke kampus, pulang sore terus istirahat gitu kan. Aman aja pokoknya di minggu pertama. Nah, masuk minggu kedua nih. Karena udah terhitung 2 minggu Kevin di sana, otomatis dia punya temen dong di kampusnya. Kevin punya 3 teman dekat nih, namanya Dio, Roy, sama Rahmat. Nah, Dio sama Roy ini orang asli Semarang. Rumahnya itu sekitar 30 menitan lah dari kosnya Kevin. Kalau si Rahmat ini sama kayak Kevin, dia pendatang dari kota lain ke sana karena keterima di kampus yang sama. Nah, jadi Rahmat ini juga ngekos di Semarang tapi beda kosan sama Kevin. Ya 20 menitan lah kalau di kosan Kevin. Nah, waktu hari itu rencananya teman-teman Kevin ini mau main ke kosan Kevin, sekalian ngerjain tugas bareng gitu ceritanya. Nah, FYI, si Rahmat ini emang anaknya itu agak peka sama hal-hal begituan gitu loh. Ya bisa dibilang indigo lah. Singkat cerita, setelah pulang kuliah, mereka sekitar jam 4 sorean, mereka langsung ke kosannya Kevin tuh. Semuanya berempat sama Kevinnya. Sesampainya di kosan Kevin, langsung lah naik mereka ke lantai 2. Mereka naik ke lantai 2. Nah, pas di tangga, karena tangganya kan modelnya begini kan, naik begini, terus ke atas begini kan. Nah, pas ke atas begitu kan, pas banget di depan kamar Kevin kan. Nah, kalau nengok sebelah kiri kan pasti kamar nomor 3 kan. Si Rahmat itu tiba-tiba berhenti di situ, berhenti di tangga sambil ngeliatin kamar nomor 3. Nah, spontan si Dio langsung ngomong, "Kenapa berhenti, Mat?" kata Dio gitu. Terus kata Rahmat, "Gak apa-apa yuk," jawab si Rahmat gitu. Lanjutlah itu mereka ngerjain tugas di kamar Kevin sambil ngobrol. Gak kerasa tiba-tiba udah malam, udah sekitar jam 9 malam aja gitu. Akhirnya mereka bertiga mutusin buat pulang. Dio, Roy, sama Rahmat pamitan lah. Yang terakhir pamitan tuh si Rahmat. Pamitan Rahmat sama si Kevin. Bilang ya, "Vin, gue pulang dulu ya, jangan lupa sholat." Rahmat bilang gitu ke Kevin. Kevin gak jawab apa-apa, cuman kayak ngeluarin ekspresi bingung gitu aja. Karena menurut dia kenapa tiba-tiba ngingetin sholat, padahal selama 2 minggu mereka temenan itu kayak gak pernah ada kata-kata buat ngingetin sholat gitu loh. Ya tumben banget gini gitu. Tumben banget ngingetin gitu. Nah, setelah mereka bertiga pulang sekitar jam 9 itu kan. Nah, di hari yang sama sekitar jam 11 malaman, Kevin lagi usaha buat tidur. Tapi tiba-tiba si Kevin ini dengar kayak suara langkah kaki. Suara langkah kaki gitu mondar-mandir di depan kamar dia. Tapi yang bikin aneh, kata si Kevin tuh langkah kakinya cuma satu-satu. Kel, Do, Angga. Jadi kayak cuma duk gitu doang. Maksudnya kan kalau langkah kaki kan orang normalnya kan kayak kanan kiri gitu. Enggak, itu cuma satu-satu doang. Nah, nggak diwarola sama si Kevin. Si Kevin ini lanjut kayak udahlah lanjut tidur gitu. Udah nih, besoknya pas waktu Kevin pulang kuliah itu sekitar jam 3 sorean. Pas di parkiran, si Kevin pas-pasan sama Rahmat di parkiran kuliah, parkiran kampus. Pas-pasan lagi. Diingetin lagi sama si Rahmat, "Vin, jangan lupa sholat ya." Gitu.
Tapi kali ini si Kevin ngejawab, katanya, tumben lu dari kemarin ngingetin gue sholat mulu, katanya Kevin. Terus tapi Rahmat gak jawab apa, cuman kayak senyum aja gitu ke Kevin. Terus habis itu langsung kayak pergi aja si Rahmatnya. Nah, singkat cerita, Kevin sampailah di kosan sekitar jam 4 sorean. Pas Kevin sampai, tuh Kevin langsung mandi. Nah, posisi kamarnya Kevin itu kalau dari pintu masuk, ini pintu ya. Ini pintu masuk. Ini jendela. Nah, lurusan pintu masuk itu ujung sebelah kiri itu kamar mandi. Jadi, kalau bisa dibilang kamar mandinya itu emang sebelahan banget sama kamar nomor 3. Jadi kayak ini pembatas temboknya. Di kamar mandi itu sebelahan banget karena di ujung kiri kan. Nah, mandilah si Kevin. Pas lagi asik mandi, tiba-tiba Kevin tuh kayak ada suara, dengar suara, ada yang mukul-mukul dari tembok sebelah kiri, dari kamar nomor 3 dong, which is berarti kan kayak suaranya dari samping gitu. Pas dia mandi, suara mukul-mukul, tapi kayak duk 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 gitu, duk 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 gitu, mukul-mukulnya begitu. Nah, pas Kevin berhenti mandi buat biar namatin suaranya gitu loh, berhenti suaranya, gak ada lagi. Dilanjutin mandi sama Kevin, ada lagi suaranya. Nah, positif thinkingnya Kevin dikira ada yang pindahan kali ke kamar nomor 3. Positif thinkingnya Kevin gitu. Selesai mandi, karena penasaran, Kevin mutusin buat keluar beli makan sekalian say hi sama penghuni baru nomor 3. Rencananya begitu. Tapi pas Kevin keluar kamar, dia kunci pintu, dia lihat ke kamar nomor 3, masih kosong, masih gelap, masih dikunci. Terus lagi-lagi kayak coba positive thinking aja. Oh, mungkin tadi bunyi dari bawah kali ya, ada yang benerin sesuatu gitu, positive thinkingnya Kevin. Udah tuh, lanjut di hari yang sama, pas jam 10 malam Kevin udah hampir mau tidur. Tapi dia dengar suara langkah kaki yang dia dengar sebelumnya. Pas lagi mandi sama. itu? Bukan langkah kaki pas dia mau tidur di hari yang pertama. Kalau yang dimandikan suaranya kan kayak pukul-pukul tembok gitu kan. Nah, malam kedua ini di jam 10 pas dia mau tidur lagi, dia dengar suara itu lagi. Satu kayak suara langkah kaki yang duk tapi cuma satu-satu gitu loh, yang bikin Kevin kayak itu kayak bingung, iya kenapa cuma satu-satu langkahnya gitu. Nah, habis itu ya karena Kevinnya udah ngantuk ya, kecapean mungkin karena, jadi dia kayak dipaksa tidur aja gitu loh, kayak nggak didiemin aja gitu sama Kevin. Tapi pas didiemin, dia kaget karena itu langkah kaki kayak berhenti pas di depan kamar Kevin. Otomatis Kevin kan awalnya kan nanti aku kasih denahnya ya. Nah, tidurnya Kevin itu kasurnya itu kalau secara nggak langsung, kalau pas dia terlentang itu bisa lihat ke arah jendela deket pintu. Nah, Kevin tuh dia lagi miring ke tembok, miring ke kiri gitu. Karena dia ngerasa berhenti di depan kamarnya dia, pas dia terlentang lah. Pas dia terlentang, dia tuh ngelihat dari dalam, kelihatan. Kalau dari dalam kan, kalau ada orang lewat di depan kamarnya Kevin kan pasti kelihatan kan dari jendela kan. Tapi kelihatannya tuh kayak siluet gitu aja loh, siluet orang lewat. Nah, pas Kevin lihat itu ada siluet orang berdiri di depan jendela Kevin. Tapi tuh orang itu kayak tinggi banget gitu loh. Terus pas ditamatin sama Kevin tuh baru ngeh kalau yang berdiri itu bayangan pocong tapi gede, tinggi banget. Terus sumpah merinding gue. Kevin tuh langsung kayak nge-freeze gitu loh, kayak nggak bisa gerak, kayak yang nge-freeze kayak gimana lah. Nah, dia baca doa lah dalam hati. Gak lama itu siluet hilang. Terus dia langsung miring lagi ngadep ke tembok, lanjut tidur. Sampai ketiduran lah pokoknya. Besoknya di kampus, dia mutusin buat nggak cerita kejadian semalam ke teman-temannya gitu loh, karena dia takut dibilang halu kan. Tapi setelah kejadian malam itu, 1 minggu kemudian tuh aman-aman aja. Kevin belum mengalami kejadian apa-apa, kayak udah ya aman gitu aja. Masuk minggu keempat nih, anggap aja udah sebulan lah Kevin di situ. Nah, yang awalnya seminggu sebelumnya aman-aman aja, masuk minggu keempat ini gangguannya tuh mulai agak parah gitu loh.
Jadi gini, jadi waktu si Kevin lagi nyuci baju di kamar mandi sekitar jam 2 siangan. Pas libur. Nah pas libur, si Kevin tuh ngedenger lagi suara mukul-mukul tembok itu. Karena kan dia lagi di kamar mandi, jadi kan kedenger banget kan, dekat kan. Nah tapi kali ini itu suara itu mukul-mukul tembok itu kedengarannya jelas banget. Wah ini dia di kamar nomor 3 gitu. Makin kencang gak ya? Makin kencang. Yang awalnya Kevin mikirnya kalau dari bawah, dia mikir ini jelas dari kamar nomor 3 gitu. Terus dia jadi keinget kejadian sebelumnya gitu loh, yang waktu dia mandi gitu. Kan sebelumnya dikira ada yang pindahan gitu kan. Akhirnya karena dia takut, gak diterusin gitu nyucinya sama Kevin. Dia inisiatif buat kayak ya keluar aja lah, nongkrong gitu. Oh bener, biar gak takut gitu. Ya biar gak takut, dia siap-siap keluar tuh. Tapi parahnya selama dia siap-siap keluar, kayak pas ganti baju atau pas apa, itu suara masih ada terus. Masih ada suara mukul-mukul itu, gak berhenti suaranya. Akhirnya Kevin makin cepat-cepat gitu loh. Pas dia keluar kamar, dia ngunci kamar, dia ngunci plak, hilang suaranya. Itu suara hilang. Tapi pas dia lagi ngunci kamar gitu, Kevin ngerasa kenapa kosan sepi banget ya. Terus dia di kepala baru inget, oh iya ini kan weekend gitu, orang-orang pada balik ke kotanya masing-masing. Kayak gue dibilang di awal itu kan karena perantau pekerja semua di situ kan. Kalau weekend kan pasti pada balik semuanya. Nah nggak lama tiba-tiba, belum sempat si Kevin jalan turun, itu kayak ada angin ngehembus ke badannya gitu loh. Tapi kayak cuma lewat doang gitu loh. Di barnya, iya. Kayak nabrak gitu loh ya. Iya kayak nabrak gitu loh. Tapi dibarengin bau busuk. Itu nyengat banget bau busuknya. Nah, karena Kevin udah takut kan, dia lari dong ke bawah. Posisi di mana? Otomatis. Posisinya di depan. Dia masih di depan kamarnya. Iya di depan kamarnya. Terus dia akhirnya turun dong, lari ke bawah otomatis. Lari ke bawah. Gerbangnya dikunci. Pintu masuk gerbang depan itu dikunci. Kevin itu megang kunci, cuman karena setiap siang itu harusnya nggak dikunci, dan kan dia lupa kalau itu weekend. Jadi dia tuh emang kalau keluar siang tuh nggak pernah bawa kunci gerbang karena emang nggak pernah dikunci. Cuman kebetulan ternyata si Mbak Hesti-nya yang jaga kosan ini kamarnya tutup juga, kayak dikunci juga, kayak keluar gitu loh orangnya. Jadi kayak gerbangnya emang dikunci gitu. Terus dalam hati Kevin gitu, aduh, segala keluar lagi Mbak Hesti itu. Kan dia mau ke atas lagi ambil kunci kan agak takut ya karena kejadian gitu kan. Tapi kayak lagi dia panik. Nah, lagi panik juga, dia ngebedanin diri buat yaudah ke atas aja ambil kunci gitu. Pas dia balik badan mau ke atas lagi, dari belakang, dari luar gerbang, tiba-tiba, loh, Kevin mau keluar ya? suara suaminya Mbak Hesti. Terus sama si Kevin dijawab, iya mas, ini baru aja mau ke atas ambil kunci. Soalnya saya kira tadi mbak sama mas di kamar gitu, kata Kevin. Terus suami Mbak Hesti itu diem aja, nggak jawab apa-apa. Dia bukain gerbang langsung masuk kamar gitu. Kevin tuh sempat mikir kayak, Mbak Hesti kemana ya, kenapa suaminya sendirian gitu. Cuman kan karena udah kepalang takut ya karena kejadian sebelum, jadi kayak Kevin nggak, ya udahlah bodo amat. Kevin kayak lanjut cabut aja dari kosan gitu. Dia cabut dari kosan karena dia nggak mau nongkrong sendirian, jadi dia mampir dulu ke kosannya Rahmat karena paling dekat kan kosannya Rahmat kan. Mampirlah dia ke kosan Rahmat. Singkat cerita, sampai di kosan Rahmat, pas lagi nunggu Rahmat siap-siap, si Mbak Hesti ngechat. Mbak Hesti ngechat begini, Vin, Mbak Hesti lagi di Solo ya sama suami. Vin, Mbak Hesti lagi di Solo ya sama suami, ada acara. Mungkin pulang besok. Kalau keluar jangan lupa dikunci ya pintunya. Vin, Mbak Hesti lagi di Solo ya sama suami. Gitu katanya. Kevin yang baca terus kayak shock sambil mikir, terus yang bukain gerbang gue siapa anjing? Gitu. Terus Kevin tuh udah campur aduk perasaannya. Terus pas Kevin bengong itu, tiba-tiba langsung kayak, ngapain bengong? Rahmat yang udah selesai siap-siap datang. Ngapain bengong gitu? Enggak apa-apa mat gitu. Ayo berangkat, kata Kevin gitu.
Berangkatlah mereka ke tempat tongkrongan. Pas sampai di tempat tongkrongan, nongkrong lah mereka kayak biasa. Tapi pas nongkrong itu Kevin emang kayak karena kejadian seharian itu udah aneh banget menurut dia. Jadi kayak dia bengong gitu loh. Dia bengong aja. Bengong mikirin kejadian-kejadian yang gak masuk akal itu. Terus pas bengong, tiba-tiba si Rahmat bilang, kan gue bilang, Vin, jangan lupa sholat. Lu habis diganggu kan? Gitu kata si Rahmat. Terus di sini tuh karena dia udah tahu ya awalnya ya. Rahmat kan indigo, emang dasarnya kan Rahmat indigo. Ya. Terus abis itu si Kevin jawab, ada apa sih, Ma? Cerita dong ke gue, gitu katanya. Si Rahmat sempat diam sebentar, terus ngomong lah si Rahmat. Dia ngomong begini, gue nggak tahu pastinya, Vin, tapi waktu gue pertama kali main ke kosan lo, waktu di tangga gue ngeliat kamar nomor 3 itu auranya gelap banget, gila, sumpah itu gelap banget katanya. Dan gue itu baru pertama kali ngeliat aura segelap itu, tapi gue nggak tahu kenapa ya. Terus kata Kevin, terus kenapa lu nggak cerita ke gue waktu itu, katanya. Bukan gue nggak mau cerita, tapi gue takut lu nggak percaya aja, makanya gue cuma bisa ngingetin lu sholat, kata Rahmat begitu. Akhirnya karena mereka udah saling ngobrol, Kevin bilang ke Rahmat yang intinya buat minta nginep di kosannya lah, karena dia kan otomatis pasti nggak berani nginep di kosannya sendiri kan, karena kejadian hari itu kan. Coba kalian deh, memang kalian berani kan? Gue juga pasti nggak bakal berani gitu loh. Terus tapi Rahmat bilang begini, nggak bisa. Kenapa? Karena emang kosannya si Rahmat ini nggak boleh bawa tamu nginep ternyata. Emang nggak boleh. Nah akhirnya karena nggak mungkin balik sendirian kan si Kevinnya kan. Akhirnya si Rahmat inisiatif buat telepon Dio sama Roy biar mereka berempat tuh nginep bareng di kosan Kevin. Biar ramean gitu. ya. Biar ramean, ya biar enak gitu loh. Dio sama Roy mau akhirnya, tapi Rahmat bilang begini, jangan cerita ini ke Dio sama Roy ya, Kevin, kata Rahmat gitu. Takut mereka nggak mau nginep nanti gitu. Maka takut mereka ini. Ya, sambil nunggu Dio sama Roy nyusulin ke tongkrongan, Kevin ceritalah semua hal kejanggalan dari awal, kayak suara mukul-mukul, terus siluet pocong itu, sama suara langkah kaki, sama ketemu suami Mbak Hesti jadi-jadian itu diceritain semua ke Rahmat sambil nunggu si Dio sama si Roy datang. Gak lama si Dio sama si Roy ini datang. Tapi sebelum ke kosan Kevin, mereka kayak ngelanjutin nongkrong sampai jam 8 malam gitu loh. Nah, setelah nongkrong, mereka langsung ke kosan Kevin sekitar jam 8:30 itu nyampenya. Jam 8:30 nyampe, mereka parkir kendaraan masing-masing, naiklah mereka ke atas, langsung masuk ke kamar. Nah, pas udah di kamar, itu mereka kayak lupa beli cemilan gitu loh, karena kan kalau udah ngobrol kan gak enak kan kalau beli cemilan kan. Nah, si Roy inisiatif buat beli cemilan. Yaudah gue beli cemilan ya, kata si Roy begitu. Si Dio nawarin diri nih, kayak mau gue temenin nggak, kata Dio begitu. Terus kata si Roy, nggak usah, gue sendirian aja nggak apa-apa. Ya udah, Roy berangkat tuh beli cemilan. Ditunggu hampir 1 jam, si Roy nggak datang. Hampir 1 jam. Akhirnya Dio langsung gini, Vin, itu sampai si Rahmat udah ketiduran. Jadi yang melek cuman Kevin sama Dio. Rahmatnya udah ketiduran. Nah, si Dio bilang gini ke Kevin, Vin, gue susulin aja ya, takut kenapa-kenapa di jalan. Si Dio disusulin sama si Dio, turun dia ke bawah. Pas dia turun ke bawah, motor si Roy itu masih parkir, sama persis posisinya kayak di awal dia parkir, motor si Roy. Terus otomatis balik lagi kan ke kamar. Dia bilang sama Kevin, Vin, motor si Roy masih ada, masa dia jalan kaki, kata Dio begitu. Belum sempat Kevin jawab, mati lampu. Otomatis mereka si Kevin sama si Dio ini lihat-lihatan dong, karena mereka tahu yang ada di kosan itu cuma mereka. Kan itu masih hari yang sama, masih weekend kan. Orang-orang belum pada balik kan. Jadi tinggal udah Mbak Esti juga nggak ada, jadi pure cuma mereka berempat doang di kosan itu. Nah, pas mereka lagi lihat-lihatan,
tiba-tiba kedengar suara pintu ngebuka. Itu situ. Dengar suara pintu kebuka. Dia ngintip lah dari jendela dalam, diintip. Aduh, merinding gue. Pintu nomor 3, pintu kamar nomor 3 ngebuka. Terus dia mau ngecek. Gue cek dulu ya, kata dia. Ditahan sama Kevin, bentar dulu. Dio, kamar nomor 3 itu dikunci. Gak mungkin kalau ngebuka sendiri, kata si Kevin begitu. Terus, terus gimana? Gitu. Akhirnya mereka berdua mutusin buat ngecek bareng-bareng gitu loh. Mutusin buat ngecek bareng-bareng. Dicek lah sama mereka bareng-bareng. Sambil nyalain flash handphone. Pas flashnya diarahin ke... Ini mereka udah di depan kamar nomor 3 ya. Diarahin ke ruangan itu. Mereka lihat si Roy lagi berdiri ngadep ke tembok. Ngadep ke tembok perbatasan antara kamar nomor 3 sama Kevin gitu. Jadi ngadep gini. Ini tembok, ini kamar Kevin. Jadi dia ngadepnya berdiri begini. Nah, otomatis si Kevin ngomong, Roy, ngapain lu berdiri di situ? Kita nyariin dari tadi. Kata si Roy, kata si Kevin begitu. Nggak ada jawaban dari Roy. Terus akhirnya Dio yang ngomong, Roy nggak usah bercanda, nggak lucu anjing, kata Dio begitu. Nah, pas dia ngomong begitu, si Roy ngomong, tapi pelan gitu. Si Roy ngomong kayak begini, yang masuk nggak bisa keluar. Gitu kata si Roy. Terus Kevin sama Dio kayak bingung gitu dong. Bingung kayak mereka kayak kenapa nih anak gitu kan. Terus belum sempat dijawab sama Dio sama Kevin, si Roy ini ngomong lagi, yang masuk nggak bisa keluar. Tapi makin lama makin kenceng sambil dia benturin kepala ke tembok. Dia kayak yang masuk nggak bisa keluar, yang masuk nggak bisa keluar, yang masuk nggak bisa keluar. Terus abis itu Kevin yang bingung langsung lari ke kamar bangunin Rahmat. Dibangunin Rahmat. Pas Rahmat bangun, dia langsung kaget, langsung narik Roy ke kamar gitu. Langsung sambil bilang gini, kalian gila ya, udah tahu temennya jedotin kepala, kenapa nggak langsung dibawa? Sempet-sempetnya lu bangunin gue. Si Rahmat begitu katanya. Singkat cerita, si Roy ini ternyata kesurupan. Karena si Roy kesurupan, di situ Rahmat mulai baca doa lah dalam hati gitu. Kondisinya Roy itu kayak masih linglung, pandangan kosong gitu loh. Kayak masih ada aja gitu, yang di dalam masih ada. Nah, tapi bentar deh, masih nyangkut. Itu maksudnya, itu posisi tadi si Roy itu udah masuk di dalam kamar. Udah ditarik ke kamar. Dia udah dibaringin gitu loh. Di situ Rahmat kan udah mulai baca doa gitu kan, dengan kondisi Roy yang agak linglung gitu kan. Nah, epicnya si Rahmat tuh baca doa dalam hati. Epicnya lagi pas si Rahmat baca surat Al-Ikhlas, bacanya kan dalam hati tuh. Baru ayat pertama kan Qul huwallahu ahad gitu kan. Nah, tiba-tiba si Roy bangun, berdiri, terus tangannya ngelipat gitu kayak orang sholat, tau nggak? Ya, tangannya ngelipat, berdiri, dilanjutin tuh ayat sampai selesai. Bener-bener dilanjutin sampai selesai. Terus pas udah selesai dia ketawa, hahaha gitu. Terus yang bikin merinding lagi tuh suaranya itu berat gitu loh, kayak itu jelas bukan suara Roy. Terus karena kaget, mereka berdua otomatis langsung kayak mundur ke arah kamar mandi gitu loh, kayak mojok gitu loh. Kaget kan mereka bertiga. Karena kan biasanya si Roy kan dibaringin di kasur gitu kan. Nah, Rahmat kan emang dasar aja kan punya kemampuan ya, punya kelebihannya. Terus Rahmat tuh kayak langsung duduk sila, dia merem, dia baca tapi nggak tahu baca apaan, cuman kayak komat kamit gitu loh. Nah, habis itu Rahmat tiba-tiba ngomong, lungo kue, lungo. Itu artinya kayak pergi kamu, pergi gitu. Bahasa Terus, Jawa itu. Bahasa Jawa. Itu posisinya si Roy itu masih berdiri masih. Terus tiba-tiba si Roy cuman kayak ngegerem gitu loh, kayak itu doang. Bener Pas ngambek kali si dia. Roy gitu doang, nggak tahu itu kayak udah gitu doang. Pas udah begitu si Roy
langsung pingsan, lampu nyala. Nah, ini yang aku tangkap ya, kayaknya si Rahmat itu manggil yang jagain dia buat ngusir si pocong ini. Karena menurut Rahmat, gue bacain surat aja dilanjutin anjing. Iya lagi. Ya kan gitu. Nah, singkat cerita, si Roy bangun nih dari pingsannya sambil kayak megangin kepalanya, mungkin kayak sakit dicedotin gitu kan. Rahmat ngomong, alhamdulillah. Kok bisa gini? Gimana tadi ceritanya Roy? Tanya Rahmat. Terus akhirnya nggak lama sambil nunggu Rahmat agak sadar, dikasih minum lah. Rahmat akhirnya cerita. Si Roy akhirnya cerita lah kronologinya. Ternyata waktu si Roy keluar kamar itu, dia dengar samar-samar ada yang manggil-manggil Roy dari kamar nomor 3. Karena penasaran, Roy intip lah di sela-sela jendela kamarnya itu. Nah, pas diintip, tau gak? Di situ Roy mau teriak nggak bisa. Dia ngerasa kayak badannya itu kaku, terus udah nge-freeze gitu lah pokoknya. Dan ternyata dia ngelihat sosok pocong gede, tinggi banget, lagi jedot-jedotin kepalanya. Dup, 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 gitu. Aduh, gue merinding demi Allah nih, merinding banget gue. Stop itu nih. Serem juga anjir. Dari situ udah si Roy nggak ingat apa-apa. Tiba-tiba dia ingetnya kepala dia udah sakit, jadi dia bangun gitu. Nah, si Kevin lemes. Kenapa Kevin lemes? Kevin dengar cerita Roy itu lemes karena akhirnya dia kayak ngeh gitu loh. Selama ini suara yang mukul-mukul tembok yang dia dengar, suara langkah kaki yang dia dengar, itu ternyata dari sosok pocong ini yang lagi jedot-jedotin kepalanya. Nah, dari situ Rahmat bilang, ya udah sekarang pada tidur semua ya, biar aku jagain. Kan aku udah sempat tidur. Sekalian aku mau sholat tahajud juga, kata Rahmat. Gak lama tidurlah si Kevin, Dio, sama Roy ini tidur. Mereka bertiga. Rahmat masih melek sampai sekitar jam 3-an. Nah, sekitar jam 3 ini Rahmat mulai ambil wudhu nih ke kamar mandi. Setelah ambil wudhu, dia sholat tahajud. Nah, posisi kiblat itu ngadep ke kamar mandi, jadi dia ngebelakangi jendela. Sholatlah si Rahmat. Yang nyala itu waktu itu lampu kamar cuma kamar mandi, karena kan gak enak kalau nyalain semua kan, karena kan yang lain tidur kan, jadi kayak jadi dalam tuh kayak remang-remang gitulah. Nah, sholatlah si Rahmat. Sholat tahajud kan 2 rakaat ya. Tahajud 2 rakaat. Pas rakaat pertama lancar, rakaat kedua pasti baca Al-Fatihah. Kan kalau Al-Fatihah di part terakhir kan wadolin amin gitu kan. Ada yang jawab dari belakang. Aduh, ikut dia jadi makmum. Ada yang jawab dari belakang. Ini sumpah ngeri banget tapi itu suaranya berat banget dan suaranya persis sama yang ngerasukin Roy tadi. Si Rahmat ngeh, tapi dia tetap lanjut sholat. Udah selesai sholat, salam terakhir, dia agak was-was tuh pas dia salam. Dia salam, tengok kanan, tengok kiri, aman, ternyata aman. Pas dia berdiri balik badan, dia lihat persis yang dilihat Kevin pertama. Dia lihat siluet pocong itu di luar jendela. Dia lihat, terus dia langsung kayak spontan shock gitu kan. Cuman karena si Rahmat ini belum melihat si pocong itu, dia kayak mau mastiin aja gitu loh. Dibukalah gordennya, dibuka. Pas dibuka sama dia, kosong, nggak ada apa-apa. Itu kosong. Ditutup lagi sama dia, ada lagi. Oh bener, kayak di film-film gitu ya anjing. Iya, dibuka kosong. Itu ada 3 kali kayaknya. 3 kali begitu, pas terakhir udah hilang. Udah selesai, dia balik badan. Pas dia balik badan, pocongnya berdiri di depan kamar mandi. Oh bener, dia pindah tempat ternyata anjing. Pocong itu berdiri di depan kamar mandi lagi ngeliatin Rahmat buka tutup gorden. Dan situ Rahmat itu kayak ngeliat jelas banget itu pocong tinggi itu hampir ke langit-langit. Badannya gede, mukanya rusak. Terus kain kafannya itu banyak banget bercak-bercak darah gitu loh. Tonton. Nah,
spontan si Rahmat merem dong sambil baca-baca doa gitu, baca-baca surat-surat gitu loh. Termasuk surat ayat kursi. Pasti lagi baca ayat kursi. Dia kali ini nggak dalam hati, dia bacain kencang lantang gitu loh. Pas bagian ayat kursi, tiba-tiba sosok itu ketawa. Terus bilang, aduh,